Hai guys, balik lagi sama gue Emmanuel Amandio di Amandio 55. Nah, kali ini gue mau menceritakan satu mobil yang dari dulu gue pingin punya dan akhirnya gue punya selama hampir 10 tahun sampai sekarang. Jadi dulu gue punya konsep atau gue punya suatu keinginan kalau gue tuh pingin punya mobil sport. Ya pada umumnya sport itu selalu dikeluarin dengan 2 pintu, tapi ini nambah lagi pintunya. Jadi ada 4 pintu. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya gue pingin punya mobil sport 4 pintu karena gue pingin ajak temen, gue pingin ajak relatif gue atau enggak kita lagi belanja di mana muat belanjaan juga tanpa mengurangi rasa original dari mobil tersebut. Dan akhirnya gue punya mobil ini hampir 10 tahun dan gue memodifkan ya sedikit dari tampilan aslinya supaya lebih kekar dikit. Dan pingin tahu mobilnya apa? Ini mobil gue. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they... Yes. Bukan. Ini adalah mobil, bukan Seviro juga ya, jangan bilang Seviro. Kayak ini ER34 Nissan Skyline. Nah dulu sebenarnya gue pernah review mobil ini sekitar 3 tahun yang lalu waktu belajar ngevlog. Nah videonya sini. Ini videonya ya. Nah sekarang gue coba mau review ulang lagi, siapa tahu orang-orang yang pada waktu itu belum tahu. Nah kita mau coba ulas lagi. Nah ini adalah mobil gue, Nissan ER34 GT-T. Nah bedanya GTS GT-T kadang-kadang cuma beberapa varian doang di dalamnya. Tapi ini adalah 4 pintu, 4 doors, rear wheel drive, dan basically R34 GTR sama GT-T yang non GTR punya struktur kaki yang sama. Jadi kurang lebih nyetirnya juga driving feel-nya sama. Nah, mobil ini sering dikatain lebay sama teman-teman gue kalau lagi car meetup, apalagi waktu baru gue bikin dulu. Yo, lo bikin mobil kayak Batman. Gara-gara lihat ininya, gara-gara lihat fendernya. Dan ngelihat fender belakang juga over kan gitu kan. Sedangkan sekarang ini aja udah pakai pelek 9,5 ET kecil masih masuk dari fendernya gitu. Ini GTR face nih ya. Yes, ini adalah pelek yang gue pakai Alfa RG2 GTR face. Nah, unik dari mobil ini adalah memang sih body kitnya nggak umum lah dilihat. Tapi kalau orang yang ngerti sebenarnya body kit ini lahir dari salah satu drifter kenal di 1GP pada masa era 2000-an. Yaitu, Siapa? Namanya. Jadi Nomura Ken ada salah satu pelopor R34 di drifting. Dan kebetulan gue salah satu fansnya waktu itu dan kebetulan juga gue tanding sama dia di 1GP Jepang. Dan akhirnya gue tunjukin kalau gue punya ER34. Nah, singkat cerita, sebagian barang dari ini gue dapat dari Nomura Ken. Jadi singkat cerita, waktu gue ke Jepang, gue udah punya cita-cita untuk pingin punya Nomura Ken. Karena kalau dibilang, sebenarnya ER34 itu asli itu kecil, pipih, dan mungkin lebih pipih daripada Nissan Seviro. Jadi mobilnya itu kotak kecil gitu loh. Dan ini sekarang setelah pakai body kit, mobilnya agak lebih kekar. Nah memang sih, untuk sebagian orang, gue paham sekali, untuk ngomongin dipakai harian itu emang over menurut gue. Dan gue juga ngerasain itu over. Karena gue juga susah kalau mau ke mall, mau ke tempat-tempat yang lebih, ya kadang-kadang di Indonesia kan Jakarta jalannya agak rusak. Nah itu agak repot dengan mobil over fender seperti ini, terus bumper depan belakang lebih panjang gitu. Tetapi sebenarnya kenapa gue milih body kit ini? Karena body kit ini didesain khusus ER34 dan tidak didesain untuk mobil-mobil lain. Biasanya Jepang satu kit body kit untuk mobil Nissan X-Chassis pasti ada persamaannya dengan Nissan Skyline atau mobil-mobil lain. Cuman khusus Uras, spesialnya adalah body kit ini emang didesain di body ini dan bukan di mobil lain. Jadi pas gue dapat body kit nih semuanya udah komplit.
ada yang kurang waktu itu. Gue kurang roof spoiler, gue kurang drag wing, sama gue kurang kayak ada nama apa ya, no spoiler ya, gue nggak tahu namanya. Nah itu susah didapat. Jadi waktu gue dapet itu cuma dapat full set body kitnya, dan itu waktu itu gue dapet di Thailand. Nah, full original dari punya teman gue, dan mungkin waktu itu di Thailand juga nggak terlalu banyak ER34. Nah dia akhirnya ngejual ke gue. Kebetulan juga gue nyari gitu. Dan di Jepang pun juga lagi susah body ER34 yang Uras GT. Jadi akhirnya gue dapat body ini, tapi ada yang kurang, yaitu 3 parts ini. Nah waktu gue ke Jepang, akhirnya gue nunjukin foto mobil gue ke Nomuraken. Terus gue bilang, gue punya mobil ER34, dan di waktu itu di tahun yang sama dia lagi mau pakai mobil ER34 itu. Dan gue tunjukin, dan dia ternyata kaget, kok ada juga ER34 di Indonesia. Nah dengan gue bangganya, plus gue juga waktu itu emang nggak tahu malu ya, kalau ngomong minta-minta aja ya. Jadi gue minta, boleh nggak gue minta drag wing, roof spoiler, sama no spoiler gitu. Nah akhirnya waktu abis event, sebelum event gue ngobrol, abis event tiba-tiba ada paket datang ke hotel gue, dan paketnya 3 barang ini. Ini jadiin mobil Uras GT ER34 paling komplit se-Asia Tenggara. Ya karena mobilnya gue pakai untuk jalan-jalan hari-harian biasa. Jadi gue nggak mau aneh-aneh di mobil ER34 ini. Kalau orang-orang ngomongin mesinnya cuma standar RB25 DET, tapi RB25 ini udah Neo. Nah jadi kalau orang nanya apa perbedaannya RB25 DET dari R33 sama R34, itu bedanya ini bisa dibilang RB25 setengah. Jadi kastanya tuh RB25, RB25 DET Neo, habis itu RBDT26. Nah, jadi perbedaannya apa kalau ditanya? Perbedaannya itu kalau yang Neo, satu udah lebih efisien lagi di sistem pembakaran head atasnya. Tapi untuk memperkuat mesinnya, sebenarnya stangnya Neo itu sama stangnya GTR sama. Jadi gue totally nggak ngerubah apapun dari mobil ini. Yang gue rubah hanya sistem cooling systemnya. Karena gue mau pakai mobil ini panjang, cooling system juga dirubah. Suspensi juga nanti pakai Tain dan Blitz, depan belakang agak beda. Karena waktu itu gue dapetnya beli used, gue beli second. Kita dapat suspensi yang cocok ya itu, yang masih kondisi bagus. Dan kalau dilihat kanan kiri lubangnya ada yang aneh. Jadi harusnya ya biasanya intercooler kan kanan kiri. Tapi ini gue buat seperti mobil-mobil drifting RB25 yang 55 Racing bikin, keluar kanan kiri dari sebelah satu sisi. Jadi supaya lebih efisien aja, pipanya terlalu nggak pendek, jadi nggak muter-muter. Terus blow off kita pakai HKS, knalpot kita pakai HKS. Mobil ini totally enak dipakai jalan, nggak ada aneh-aneh. Dan ini kenapa mobil ini lama sama gue. Ini bisa drifting dong berarti? Dulu bisa. Jadi waktu dulu gue pakai LSD, cuman kan kalau pakai LSD setiap belok bunyi terus, dok gitu. Udah gue agak risih. Jadi gue ganti pakai Visco, balik lagi pakai Visco supaya bisa long ratio, terus pakai jalan juga enak. Jadi ya udah, gue keep it as it is, biar bisa pakai jalan enak. Oke, sekarang kita mau coba mobilnya. Tuh biasa aja kan mobilnya kan, nggak ada yang aneh-aneh. Dan interior di sini gue dalam karena dulu agak kurang bagus kondisinya, jadi gue lapisin pakai karbon. Dan gearboxnya manual, jadi dari matic convert ke manual supaya bisa ngepot, bisa drifting. Tapi interior pun masih orisinil, nggak ada yang gue berubah. Dan ngebedain GT ER34 yang RB turbo dan enggak, yang GTT udah ada ininya nih, indikator ada baterai, oil pressure, sama boost controller, boost meter. Oke, jadi ini adalah cerita dari Nissan Skyline ER34 gua. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gua Mandio55, dan terus pantau YouTube channel gua supaya dapat video-video menarik. Bye bye.